Tapi kan dia iya tidak lucu mengakui. loh. Pernah ketemu dia lagi hamil, terus aku lagi tanya. hamil? Yes, waktu itu lagi aku tanya. Ini anak siapa? Mbak kan tahu aku kerjanya begitu. Tanda kutip kerjanya. Ini anak si Bram, Mbak, gitu. Hah, si Bram? Si Bram itu Jangan apa? di-spill. Gitu loh. Jangan di-spill si Bram namanya. enggak. Si Bram itu apa? Bram apa? Bram itu rame-rame, Mbak. Gitu. Kira nama orang. Bram berame-rame. Halo sahabat Soju, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Seperti mantan yang minta balikan, gebetan ngajak makan, dan calon mertua yang minta tanggal pernikahan. Semoga semua itu tidak sekedar hayalan alias kejadian atau kenyataan. Menerima kenyataan terkadang membuat kita sedih dan bahagia. Sedih kalau melihat dia pergi dengan pilihannya. Bahagia apabila orang tuanya memilih kita sebagai menantu yang akan memberikan mereka cucu-cucu yang lucu. Lucu seperti kamu. Iya, kamu. Tapi apa jadinya dunia yang lucu ini berhenti seketika karena kamu menderita penyakit yang membuat kamu tersiksa. Kak Neneng. Hai Doni. Berharap kembali normal seperti biasa. Tapi beda cerita. Ternyata nyawa hilang begitu saja akibat ulah manusianya juga yang membuat pihak keluarga nangis sampai termahak-mahak akibat terkena kasus malapraktek. Lantas apa saja hukum-hukum tentang malpraktek yang ada di negara kita Indonesia ini? Tetap di tempat duduk Anda, tak perlu harus mandi, apalagi balas budi, dan semoga kita tidak terjerumus dalam dunia judi. Biar semua gak jadi ngadi-ngadi. Karena pengacara Next Era yang ganteng dan punya lesung pipi akan memberikan informasinya di Soju. Balik lagi di Social Justice, bareng saya Koko Joseph. Sebelum mulai kita pantun dulu deh. Cakepin ya. Naik kuda bareng si Winnie. Ada anting di air jernih. Sudah tahun baru nih, masih di ghosting gak nih? Oke, guest star kita hari ini katanya mau bawa sesuatu yang bikin saya tambah hot sehot-hotnya. Ayo kita sambut, ini dia, Dewin. Halo, apa kabar? Aku bawain sesuatu buat salam Koko. kenal. Iya, wah apa ini? Bakso semok kok. Iya, duduk. Suapin nggak? Bakso semok boleh dong. Ini bakso jualan kamu? Iya. Oh iya. Cobain deh. Ya. Gak apa-apa nih, disuapin nih. Gak apa-apa banget. Kan single dok. Kok dok sih? Oh iya, kan single. Oh iya, kok. single ya. Boleh. Jualannya di daerah mana ini? Di BSD. Oh di BSD. Siap. Suapin ya. Nama baksonya apa kalau boleh tahu? Bakso semok. Bakso semoks. Jangan gede-gede dong. Yang gede-gede ya. Kelolodan ntar. Yang kecil aja nih yang kecil nih. Koko sukanya kecil-kecil guys. Bukan, gede kalau loden kan nanti. Kebalik ya. Kalau aku suka yang gede-gede, salah ya. Oke. Enak. Ini kuahnya. Aduh. Wah, laku keras ini kalau kayak gini ya. Udah ada berapa cabang sekarang? Dulu sih sempat banyak. Buat warga BSD nih, baksonya enak loh. Bakso semok. By the way, tadi kan Ko Joseph punya pantun. Aku juga punya pantun buat Koko. Mau dong, nanti cakepin ya. Dicakepin ya. Oke. Si Joko lagi bikin resep. Cakep. Pergi ke hutan menjerat burung gagak. Cakep. Ko Joseph, itu kamu berurat gak? Wow. Maksudnya tangannya. Oh, tangannya. Oh, tangannya berurat dong. Coba, Banyak. Aku tipe yang kering iya, gitu loh. Ya ampun, badannya berurat jadi ya. uratnya keluar. Oh, modus. Mas gak nih? Entah keren atau varises ntar nih. Terus sejak kapan nih bisnis bakso kayak gini? Udah lama? 2018. Tapi aku pernah lihat tuh. Ya. Pernah lihat kamu di infotainment gitu. Ada cewek seksi jualan bakso, namanya bakso semok, katanya sesuai sama yang punyanya gitu. Tapi aku pernah lihat. Berarti udah lumayan ya 5 tahun ya? Ya. Kamu harus difokusin lagi nih. Biar cabangnya semakin banyak. Buka franchise gak sih? Dulu sih buka franchise. Sempat buka. Terus? Cuman kan kena pandemi itu. Banyak. Pandemi sih ya. Pandemi itu bikin usaha-usaha pada anjlok ya. Tapi kamu harus mulai menata lagi loh. Harus mulai menata lagi sistem franchise-nya. Soalnya franchise ini kan orang mendanai. Jadi bukan dana kamu, harusnya bisa lebih besar lagi. Apalagi viral loh guys yang kayak gini-gini nih. Dia nih karena pemiliknya seksi kayak gitu. Seksi nggak?
Seksi dong. Seksi gak? Di bio kamu nih single mom dengan 2 anak. Kalau boleh tahu kenapa nih jadi single mom? Alasan perceraian berarti ya. Kalau single mom berarti alasan perceraiannya apa? Alasan perceraiannya adalah apa ya? Spill aja nggak apa-apa. Suami punya will. Punya will. Tolong dijelasin dikit deh. Mungkin ada yang nggak paham. Will itu apa? Wanita idaman lain. Oke, wanita idaman lain. Iya. Berarti. Kalau Koko jadi pil, mau nggak Koko jadi pil? Apa tuh? Pria idaman lain. Kalau lain berarti kamu udah punya dong. Salah ya. Pria berarti pil. Pria idaman. Aku. Cie. Gitu. Berarti alasannya kalau pria punya wanita idaman lain berarti nggak berzina. Berarti alasannya bukan perzinahan tapi ketidakcocokan. Alasan perceraiannya itu. Begitu ya? Enggak juga sih. Apa? Sebenarnya dari dulu rumah tangga aku dari pacaran sampai aku married itu nggak pernah ribut loh. Nggak pernah ribut. Tenang-tenang aja, adem-adem aja. Maksud saya alasan secara hukum untuk perceraian. Yang nggak ada. Alasan secara hukum itu punya wanita idaman lain. Wanita idaman lain itu dikategorikan tidak cocok jadinya. Karena ada wanita idaman lain kamu jadi sering berantem, jadi ada ketidakcocokan begitu kan. Soalnya kalau alasan untuk ada wanita idaman lain selain ketidakcocokan perzinahan. Perzinahan itu harus dibuktikan dia bersalah berzina begitu. Punya 2 anak, udah umur berapa sekarang? Kalau boleh tahu nih. Umur 7 sama 10. 7 sama 10. 10 sama 12 lupa. 10 sama 12. Berarti udah gede ya. Udah lumayan gede. Udah sempurna dong hidup kamu sekarang. Harusnya. Usaha udah punya, anak udah punya, laki-laki tinggal pilih lah ya. Siapa yang gak mau nih sama entrepreneur nih punya 2 bisnis, keren. Masalahnya laki-lakinya kayaknya gak mau. Kenapa itu laki-lakinya gak mau? Kayaknya sih dari target dari akunnya sendiri juga membatasi. Membatasi, iya. Harus pilih dong. Harus dong. Harus, kan? Jangan sembarangan. Baju aja dipilih ya. Udah punya pengalaman, udah pernah gagal juga, harus lebih selektif, benar. Jangan sampai gagal lagi ya. Terus kamu kan ini nih jualan bakso, tukang bakso. Pernah gak sih punya fantasi-fantasi mungkin mau pacaran sama tukang bakso kali atau gimana? Kayaknya sih kalau sama tukang bakso enggak ada ya. Enggak ya. Tapi kalau sama pengacara boleh. Masuk. Katanya berarti punya pria idaman lain. Kita menyebutnya dari masyarakat mungkin pelakor ya. Wanita idaman lain. Iya. Wanita idaman lain itu merebut atau tidak nih? Dia mengidamkan wanita lain berarti suami kamu yang mau, ceweknya nggak mau karena punya istri atau cewek lainnya tuh sengaja masuk merangsak ke kehidupan rumah tangga kamu sampai merusaknya. Yang mana nih kalau boleh tahu? Coba ceritain dong. Kayaknya dua-duanya. Kalau menurut aku pribadi, cewek itu nggak salah. Adanya pelakor itu karena mungkin kebutuhan. Wes, nggak masuk nih saya nih. Kebutuhan apa? Tolong jelasin dulu. Soalnya saya paling anti nih sama pelakor. Secara finansial mungkin. Maksudnya laki-lakinya? Ya mungkin kalau perempuannya butuh finansial. Kalau laki-lakinya mungkin butuh yang seksual. Yes, itu. Oh, artinya berarti kamu nggak memuaskan dia, gitu? Ya bisa jadi. Karena kan aku dari dulu memang udah fokusnya bisnis. Oh, jadi wanita karir juga mempengaruhi ya. Jadi kualitas seksualnya kurang gitu, menurun menurut kamu. Terus kenapa kamu nggak mau mencoba memperbaiki? Cuman bisa jadi juga karena namanya hubungan rumah tangga ya. Sejauh ini yang aku pelajari, semuanya akan ada di titik rutinitas udah seperti biasa, seks itu masalah sekian, fokusnya anak dan tanggung jawab. Bukan, tapi maksud aku ada kemauan kamu untuk memperbaiki rumah tangga sebelum putus nih ya, sebelum putus cerai nih. Ada nggak kepengen untuk memperbaiki gitu? Dulu udah sempat ngomong sama suami. Gitu, apa yang kurang gitu dari diri aku? Gitu. Cuman dia tetap nggak mengakui bahwa dia selingkuh. Tidak mengakui dia selingkuh? Tidak. Dia bilang, aku bilang masa selingkuh yang lebih baik dari gue dong gitu loh, masa selingkuh sama cewek begitu. Selingkuh sama yang lebih di bawah kamu. Downgrade lah. Downgrade. Masa sama cewek begitu. Terus karena apa? Pernah nanya nggak? Dia bilang karena gini, apa? Gue nggak selingkuh katanya. Lu nuduh gue selingkuh sama cewek begituan, sama aja selingkuh sama pembantu. Sama aja lu nuduh gue selingkuh sama pembantu gitu. Dia bilang. Jadi yang kamu tuduh itu downgrade di bawah kamu. Jadi menurut kamu nggak pas gitu ya? Menurut aku sih, aku sendiri pernah ketemu ya, jujur pernah ketemu. Ketemu.
aku sendiri sih lumayan ilfil ya dan cenderung ke jijik gitu loh. Kok saingan gue kayak begini amat gitu kan? Kok saingan gue kayak gini amat, lu gak diajak dia tidak gitu mengakui. Tapi kan dia tidak lucu mengakui. Loh. Pernah ketemu dia lagi hamil, terus aku tanya. Yes, waktu itu lagi aku tanya. Ini anak siapa? Mbak kan tahu aku kerjanya begitu. Tanda kutip kerjanya. Ini anak si Bram, Mbak, gitu. Hah, si Bram? Si Bram itu apa? Gitu loh. Si Bram enggak. Si Bram itu apa? Bram apa? Bram itu rame-rame. Berame-rame, Mbak. Gitu. Kira nama orang. Bram berame-rame. Mohon maaf ya, kalau ini mohon maaf banget. Kalau menurut aku namanya kita saingan ya kan, tetap ada rasa kayak begitu. Ih, kalau segitu menjijikannya. Tapi kalau suami gue mau sama lo gitu kan, sempet di tahap aku frustasi tinggi banget gitu loh, sampai sempat mau diri juga dulu. Sampai segitu depresinya. Sebahaya itu pelakor tuh ya. Jadi koko pengacara mau sama janda anak 2. Siap dong. Terus kamu nih datang ke social justice mau mengadu apa sih? Ada masalah hukum apa? Kok aku kan dagang bakso semok nih ya. Nah, banyak tuh yang fitnah aku kalau aku pakai bahan-bahan yang nggak sehat dan nggak higienis. Aku bisa tuntut mereka nggak kok? Itu kan berarti fitnah. Fitnah kan sesuatu yang nggak sesuai fakta kan menurut kamu ya. Kamu merasa sudah jual dengan sangat higienis dan sebagainya. Kalau ada yang menuduh kamu kayak gitu, maka berpotensi masuk ke pasal 310 ayat 1 KUHP, pencemaran nama baik. Lalu itu kan hukuman penjaranya maksimal 9 bulan. Nah, terus pasal fitnah sendiri secara spesifik ada di pasal 311 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal dia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tiada dapat membuktikan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi untuk kalian yang suka-suka fitnah, ini Anda berpotensi di penjara 4 tahun loh. Jadi mulut itu harus dijaga ya. Lalu jika fitnah pencemaran nama baik melalui sosial media nih, misalkan itu kan secara langsung. Lewat sosial media itu bisa masuk ke dalam Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 yang ancaman penjaranya maksimal 4 tahun. Dan itu juga walaupun gak fitnah tapi kamu menjelek-jelekkan usaha orang tapi ada unsur menghina, maka bisa masuk ke dalam pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan yang penjaranya maksimal 4 bulan 2 minggu. Jadi gak boleh yang namanya kita menghina orang walaupun ringan aja bisa dipenjara begitu. Itulah pasal-pasal yang berpotensi untuk orang yang suka-suka fitnah, yang julid nih. Yang julid, yang suka fitnah, yang suka nyinyir juga nih. Kan banyak nih orang kita ngelihat kamu, kamu entertainer nih. Tapi aku enggak nih, tapi aku iri sama kamu. Jadi dia kerjaannya fitnah, ngejelek-jelekin. Itu pasal-pasal yang berpotensi ada 4 pasal tadi. Begitu. Oh, jadi pernah waktu itu bakso aku dipesan untuk acara keluarga gitu. Dia kasih DP sih. Nah, sisanya belum dibayar. Kalau aku up di sosial media, aku bisa masuk dalam kategori pencemaran nama baik nggak kok? Kalau menurut saya ya, mengacu kepada Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE kan ada SKB nih, surat keputusan bersama 3 menteri, bahwa pencemaran nama baik jika muatan atau konten yang ditransmisikan adalah penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukanlah suatu pencemaran nama baik. Tapi saya tidak menyarankan semuanya itu di-up di sosial media karena banyak pasal-pasal lain yang berpotensi takutnya. Mungkin yang di-up itu mengandung unsur penghinaan atau unsur yang lain kan kita nggak tahu nanti penilaiannya kan. Jadi kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik kekeluargaan lah antara kalian berdua atau bersama dengan siapa. Jangan semua dimasukin sosial media. Sosial media apalagi ini tentang usaha orang ya, namanya orang cari nafkah begitu kan dan sebagainya. Ya mungkin ada nama baik yang perlu dijaga dan sebagainya begitu. Kok apa saja sih hukum untuk para pedagang kayak aku ini? Oke. Pasal untuk para pedagang itu biasanya digunakan
Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Itu perlu diperhatikan. Apalagi kamu jualan bakso kayak gini nih, kamu harus memperhatikan undang-undang maksudnya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2023. Kan kamu jual makanan nih, kamu harus dijaga kehigienisannya, terus pokoknya sesuai dengan spesifikasi yang BPOM mau begitu. Kok pernah waktu itu aku jualan bakso, terus ada pembeli. Aroma-aromanya dia habis mabok nih kok. Mabok alkohol ya tentunya, bukan mabok janda. Iya, kebanyakan nih mabok janda. Lanjut. Terus bikin rusuh sampai kekerasan di warung aku. Itu bisa dilaporin ke pihak berwajib nggak kok? Dan apa sih bedanya hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan dalam pengaruh alkohol dan tidak? Bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib ya, menurut saya sangat bisa, karena ada pasal 492 KUHP yang dimana mengganggu ketertiban dan mengancam keamanan orang lain itu bisa dipidana kurungan selama 6 hari dengan pasal 492 KUHP. Jadi mengganggu ketertiban aja bisa dipidana, apalagi dia datang berame-rame misalkan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Barang aja dilindungi ya di pasal 170 KUHP yang melakukan itu kekerasan di muka umum secara bersama-sama bisa dipidana selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Nah, keadaan mabuk ini tidak menjadikan orang tersebut dikurangin hukumannya. Ya kalau menganiaya dia tetap kena pasal 351, kalau dia memperkosa ya tetap kena pasal 285 KUHP penjara 12 tahun. Justru orang-orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Contohnya apa sih? Contohnya kalau dia mabuk terus dia nyetir. Itu berpotensi masuk pasal 311 Undang-Undang LLAJ. Mabuk sambil menyetir dipidana penjara maksimal 1 tahun. Jadi kalian kalau mabuk jangan nyetir ya guys ya. Kalau Anda nyetir terus Anda nabrak, walaupun korbannya itu lukanya luka ringan, penjaranya itu maksimal 4 tahun. Waduh. Kalau sampai luka berat maksimalnya 10 tahun. Jadi dengan mabuk itu kalian akan mendapatkan hukuman yang lebih besar gitu loh. Nah ini juga nih. Koko suka minum alkohol gak? Suka minum alkohol dong. Widih, cocok dong. Cocok. Boleh kali. Nah, ini juga nih tips nih buat orang-orang nih yang cowok-cowok mesum nih, yang berniat mabukin cewek lalu seks, berpotensi di penjara 9 tahun dengan pasal 286 KUHP. Nih dengerin nih bunyinya nih ya, cowok-cowok nih ya. Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan dan tidak berdaya. Mabok itu saya asumsikan pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Dan ini bukan hanya cowok ke cewek ya, tapi cewek juga kalau ke cowok mabukin untuk berhubungan seks juga jangan. Gitu, karena berpotensi di penjara selama-lamanya 9 tahun. Tuh, jadi kalau untuk berhubungan seks jangan yang tidak berdaya dan sedang pingsan ya. Tapi kayaknya kalau bungkus cewek biasanya nih. Tapi kayaknya kalau maboknya sama Koko pura-pura pingsan aja. Pura-pura pingsan. Kalau pura-pura boleh ya. Di situ nggak ditulis soalnya pura-pura. Oh, nggak ditulis ya. Iya. Kamu suka minum alkohol nggak? Kalau Koko ngajak sih pura-pura pingsan nggak apa-apa sih. Pura-pura pingsan. Ya minum dulu dong, belum apa-apa udah pingsan. Minum dulu. Baru pura-pura pingsan. Ya pura-puranya ketutupan. Kok aku lihat di sosmed ada berita pasien mau cabut gigi bungsu, malah meninggal. Terus diduga malpraktik. Emang apa saja sih yang bisa disebut malpraktik itu kok? Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, malapraktik bukan malpraktik ya. Orang banyak salah sebutin malpraktik. Yang benar menurut KBBI adalah malapraktik. Malapraktik artinya praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, dan menyalahi undang-undang atau kode etik. Jadi selama prakteknya itu salah, dokter tersebut diduga malapraktik, begitu. Kalau malapraktik gitu, dokternya yang dipecat atau rumah sakitnya yang ditutup dan nggak boleh beroperasi lagi kok. Kalau pecat atau rumah sakit ditutup itu harus melalui proses hukum, nggak bisa sembarangan ya. Karena malapraktik, jadi saya spesifik menuju ke Undang-Undang Praktik Kedokteran dulu ya. Menurut pasal 66 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis
kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Indonesia. Nah, di pasal 69 ayat 3-nya menyatakan bahwa apabila dokter atau dokter gigi dinyatakan bersalah, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat memberikan sanksi disiplin berupa, contoh aja nih ya, pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik. Jadi nanti rekomendasinya dari ID itu dilampirkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, karena Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota itu yang mengeluarkan izin praktik. Begitu. Jadi pada intinya dokter yang melakukan malapraktik itu bisa dipecat atau dicabut izin prakteknya begitu. Nah, untuk rumah sakitnya kita harus mengacu ke pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang pada dasarnya pihak rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga kesehatannya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya ada kerugian pasien terus rumah sakit angkat tangan begitu aja, nggak bisa. Jadi dia bertanggung jawab. Nah, ini informasi nih untuk Nexera geng. Untuk Undang-Undang Kesehatan sendiri ada perubahan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang baru disahkan tanggal 8 Agustus 2023. Karena apa? Di Social Justice akan selalu update masalah hukum dan peraturannya. Nah, kita bahas sedikit ya, karena ini penting untuk para tenaga kesehatan dan pasien pastinya sebagai yang punya hak. Nah, undang-undang tersebut itu mencabut Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949, mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dan mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Jadi 3 undang-undang tadi sudah tidak berlaku, dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya undang-undang ini yang terbaru. Nah, saya menggarisbawahi di pasal 440. Nah, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan kalau sampai mengakibatkan kematian, maka setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi ini memberikan satu peraturan dalam dunia kesehatan begitu. Jadi harus diperhatikan ini untuk para praktisi kesehatan dan untuk pasien agar mengenal hak-hak pasien dalam dunia kesehatan begitu. Apa sih kok tindakan yang harus kita lakukan ketika kita merasa ada yang aneh setelah proses pengobatan di rumah sakit? Kalau yang aneh itu ya saat ada yang aneh kamu bawa lagi dong ke rumah sakit tersebut nih. Aku ada yang ngerasa aneh nih, kamu tanya lagi sama dia. Tapi ternyata tenaga kesehatan yang kamu tanya itu kamu nggak pas gitu dengan jawabannya. Kamu boleh loh minta pendapat dokter lain begitu. Misalkan dokter ini ngomongnya kamu sakitnya ini, dokter ini sakitnya ini, kamu berhak untuk memilih. Saya mau ngikutin dokter yang mana yang menurut kamu baik begitu. Pastinya dokter punya keahliannya masing-masing begitu. Dan lebih disarankan kamu datang ke dokter yang spesialis. Jadi kamu penyakitnya spesialis apa gitu, misalkan THT atau spesialis syaraf gitu, kamu datang ke dokter yang spesialisnya begitu. Aku boleh tahu nggak sih di bagian tubuh kamu tuh ada yang nggak ori nggak nih? Semuanya ori dong. Semuanya ori. Iya. Ori dari dokter. Hah? Ori dari dokter? Iya dong, nggak apa-apa dong. Sekarang kan kesempurnaan tuh bisa dikejar. Gitu. Jadi apa aja nih kalau boleh tahu nih yang nggak ori? Yang bukan yang nggak ori, yang ori dari dokter. Yang ori dari dokter ya. Sorry, nggak ada yang nggak ori. Semua ori dari dokter. Ya, gimana? Hidung Sama apa itu tindakannya? Hidung aku dulu tuh kan kayak jambu kan gede gitu kan, tapi tetap jadi tambahin implan aja. Tapi boleh dong ya kita spill. Soalnya kan penonton Nexera ini ada yang mungkin mau membahagiakan suaminya atau dia mau tampak lebih cantik. Kayaknya dulu lebih ke frustasi gara-gara rumah tangga hancur. Dulu tuh saya orangnya tipikal orang yang merasa gue itu sukses loh. Gue itu wanita karir, gue masih muda. Apa sih income gue lumayan banyak dulu. Gue nggak jelek-jelek amat. Dulu orangnya kayak begitu banget. Terus nggak suka aja gitu direndahin, apalagi sama orang yang menurut kamu di bawah kamu gitu. Yes, maksudnya sebelumnya kayak begitu. Terus di saat suami selingkuh, apalagi sama cewek yang konotasinya downgrade banget. Dugaan selingkuh dengan dugaan ya, downgrade banget. Kalau aku mohon maaf ya ini
aku nggak menjelanisasi ke yang lain-lain. Maksudnya kalau Ini cewek pendapat itu aja. kamu aja. Yes, Pendapat kamu. Don't get banget. Jadinya kok aku jadi justru dengan begitu jadi merasa pernah down banget dan insecure. Oh, saat insecure itu kamu mempercantik diri, Yes, mempercantik. dengan pertaruhan, ya udahlah gue matilah di meja operasi. Gue merasa sakit hati banget gitu loh. Makanya terjadilah operasi dan aku ada beberapa di bagian tubuh aku ditato juga karena saking sakitnya itu. Ditato di bagian tubuh yang tertutup ya? Yes. Oke, boleh di unboxing? Jangan. Bercanda. Boleh lah biar gak kencang lah. Oke, coba kasih kata motivasi buat para pedagang yang masih berjuang mencari uang di sana. Motivasi dari aku ya. Ya terus semangat, harus selalu konsisten dalam hal apapun ya. Apalagi kan kalau kita menggeluti sesuatu hal masalah pekerjaan ya, harus ngikutin passionnya kita juga. Siap. Misal kalau seperti kita jualan bakso kan, kita harus tahu ingredientnya itu sama bagus atau enggak. Tuh. Bumbunya itu nggak boleh dirubah-rubah. Kualitas ya guys, kualitas. Kebetulan kan aku juga bukan sekarang sih, aku udah 13 tahun main passion juga. Tuh, nah, apa tuh passion? aku jatuh bangun juga kan di passion iya. ini. Dulu aku ada di Tanah Abang juga. Oh, Cuman kan keren. berjalannya dengan waktu, Tanah Abang kan sepi. Jadi aku sekarang mulai live juga di TikTok gitu. Oh, bagus mengikuti zaman kamu mengikuti ya. zaman. Iya, benar. Jadi orang tuh harus mengikuti zaman. Tapi aku ada yang satu yang suka sama kamu. Kamu tuh berbisnis. Nah, saya bukan mengajak, menyarankan kalian para perempuan tuh harus punya bisnis dan punya finansial yang bagus. Biar apa? Biar cowok itu mau deketin kalian itu takut dan gemetar, tahu nggak sih? Betul. Jangan jadi sembarangan ke perempuan begitu. Jadi kalian perempuan harus punya value. Itu menurut saya. Silakan kalian kalau pengen menjadi ibu rumah tangga atau apa silakan begitu. Tapi kalau menurut saya lebih bagus cewek yang punya value. Dan itu yang aku punya rasakan. Duit intinya. Aku kan udah pisah sama suami itu sekitar 10 tahun ya. Terus sambutan dari mantan suami dari sebelum sama setelah bercerai ini berbeda banget. Tuh. Dari sambutan dari keluarga juga, malah aku sempat ada pacar juga kan, sempat mau married juga. Mau married. Sambutan dari keluarganya juga berbeda. Iya, gitu jadi kan. lebih dipandang ya karena kamu betul. adalah seorang pebisnis. Oke, kita pembicaraannya kayaknya masih panjang. Nanti kamu main lagi ke sini ya. Yes. Tapi untuk ini terima kasih buat Dewin sudah mau menyampaikan aduan-aduannya ke saya di Social Justice. Thank you. Semoga tidak kena kasus hukum ya. Ingat, mau manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak peluk manja ke kamu. Jangan lupa ini untuk boleh pelukan nggak? boleh. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau suka sama video ini, apalagi kalau suka banget sama saya. Saya Koko Joseph Irianto dan Dewi. Thank you, bye-bye.